Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai penyelesaian sistem persamaan linear dengan metode grafis, Cramer, dan juga inverse matrix. Oke, jadi di sini izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Firhan Yusuf Kamal dengan teman saya Septian Tigari Istriawan dan juga Hana Raihanatul Jannah. Oke, kita langsung masuk ke dalam materi kita. Yang pertama adalah yang akan kita bahas kali ini, kita akan mencoba untuk memecahkan atau menyelesaikan soal sistem persamaan linear dengan ketiga metode tersebut, yaitu metode grafis, Cramer, dan juga inverse. Oke, jadi di sini kita akan menjelaskan terlebih dahulu soal yang akan diselesaikan. Oke, misalnya kita diberikan tiga persamaan sebagai berikut, yaitu 2x plus 5 y min 3z sama dengan 3, 6x plus 8 y min 5z sama dengan 7, dan min 3x plus 3y plus 4z sama dengan 15. Nah, di sini kita disuruh mencari nilai x, y, z yang memenuhi suatu nilai x, y, z yang memenuhi ketiga persamaan ini. Sehingga nilai itulah yang akan menjadi solusi dari persoalan kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan atau pemecahan solusi pemecahan soal dengan ketiga metode tersebut, kita akan memodelkan soal-soal ini ke dalam suatu model matriks. Nah, jadi persamaan-persamaan ini akan kita ubah modelnya menjadi matriks seperti ini. Nah, di sini kita disuruh mencari nilai x, y, z, sehingga kalau matriks ini dan matriks ini dikali akan menghasilkan matriks seperti ini. Nah, lalu bagaimana cara kita memecahkan persoalan tersebut? Nah, ada tiga cara dan salah satunya adalah metode grafis. Nah, apa sih metode grafis itu? Kata kunci dari metode grafis ini adalah melakukan penglihatan atau visualisasi. Jadi persamaan-persamaan ini akan kita coba untuk visualisasikan ke dalam bentuk grafik. Nah, dalam kasus ini, karena terdapat tiga variabel, maka grafik yang akan dibuat adalah grafik tiga variabel. Dan karena semuanya berbentuk linear, maka nanti grafik yang akan terbentuk adalah sebuah bidang kotak di mana bidang tersebut terdapat dalam suatu ruang, gitu, tiga dimensi. Seperti itu. Nah, dari soal tersebut, kita akan mencoba menggambarkan ketiga persamaan tersebut ke dalam grafik tiga dimensi. Sehingga akan muncul grafik yang nantinya bakal muncul seperti bidang-bidang tersebut. Nah, sebelum kita melakukan penggambaran, kita harus rubah dulu persamaan berikut sehingga kita bisa memasukkannya ke dalam sebuah software dan menggambarkan grafiknya. Nah, di sini kita membutuhkan suatu fungsi. Jadi kita di sini akan menganggap z sebagai fungsinya gitu ya. Lalu kita masukkan x, y-nya sebagai variabel bebas gitu. Nah, jadi di sini kita bisa ubah menjadi seperti ini. Itu juga dengan ini dan seperti ini. Nah, jadi ketiga variabel kita ubah menjadi z sama dengan sesuatu gitu ya. Sehingga z ini seolah-olah berperan sebagai fungsinya gitu. Dan x, y-nya ini akan berperan sebagai variabel bebas. Nah, dari di sini kita bisa langsung menggambarkan dengan software tertentu untuk visualisasi dari ketiga persamaan tersebut. Nah, akan menjadi seperti ini. Kita masukkan persamaan-persamaan tadi, lalu kita buat visualisasinya menjadi seperti ini. Ini seperti yang teori tadi ya, akan berbentuk grafik dengan bidang kotak seperti ini. Nah, lalu bagaimana cara kita mencari solusinya? Solusinya adalah di mana bidang-bidang ini, bidang 1, bidang 2, lalu bidang 3, ini akan bersinggungan pada satu titik gitu. Nah, titik itulah yang akan menjadi solusi. Dalam hal ini, kita lihat bahwa bidang 1 menyentuh titik ini, bidang 2 dan bidang 3 itu sama-sama menyentuh titik di bagian sini gitu. Nah, jadi titik inilah yang akan menjadi solusi dari ketiga persamaan ini gitu. Nah, tapi sebenarnya ini berada di titik mana sih? Nah, untuk bisa melihat keberadaan titik ini, kita akan melihat dari tiga sudut pandang. Yang pertama dari bidang YZ. Di sini kalau teman-teman lihat, sini ada bidang YZ. Nih, nah yang ini. Di sini ada variabel Y, di sini ada variabel Z. Nah, lalu kita tarik titik ini tegak lurus terhadap bidang YZ-nya gitu. Jadi di sini kita bisa dapat bahwa di sini kalau kita tarik ini akan mengacu ke arah 3Z ya. Jadi Z-nya sama dengan 3. Lalu ini kita tarik ke bawah, didapat bahwa Y-nya itu sama dengan 2. Sehingga didapat Y sama dengan 2 dan Z sama dengan 3. Lalu kita lihat dari sudut pandang lain, misalnya bidang XZ gitu. Ya, di titik ini kita tarik garis, didapat bahwa Z-nya itu ya sama dengan 3. Lalu
tarik ke bawah. Nah, di sini kita dapat bahwa X-nya sama dengan 1. Nah, seperti ini. Lanjut, misalnya kita cari bidang lain, misalnya bidang XY gitu. Nah, di sini bidang XY, titiknya kita tarik garis ke bawah lagi, ke tegak lurus ya, terhadap bidangnya itu, bidang XY ini dalam kasus ini. Nah, di sini kita dapat bahwa titik ini tuh menyentuh nilai X sama dengan 1, lalu tarik lagi ke sini, dan Y-nya, di sini sumbu Y, itu sama dengan 2. Jadi kita dapat X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 2. Nah, sehingga kita dapat kesimpulan bahwa kalau kita lihat pada bidang XZ, didapat X-nya 1 dan Z-nya sama dengan 3. Pada bidang XY itu dapat nilainya X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Pada bidang YZ dapat Y sama dengan 2 dan Z sama dengan 3. Akibatnya apa? Akibatnya kita bisa dapat kesimpulan bahwa titik XYZ tadi itu berada di titik 1,2,3, sehingga dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwa nilai X, Y, Z yang memenuhi ketiga persamaan tadi, yaitu X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan X sama dengan 3. Sehingga bisa didapat jika kita masukkan ini ke dalam sistem persamaannya itu akan mendapat hasil yang sesuai. Contohnya, kita kembali ke persamaan awal. Kalau ini kita masukkan 1, dapat 2. Ini kita masukkan 2, dapat 10. Lalu ini kita masukkan 3. Berarti 3 kali 3 dapat 9. Sehingga 2 tambah 10 dikurang 9 dapat 3. Nah, sehingga hasilnya cocok pada satu persamaan linear ya. Dan kita juga bisa mencoba pada persamaan lain, pasti hasilnya sama. Nah, begitulah metode grafis pada kali ini. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Gary untuk metode Cramer. Baik, selanjutnya kami akan membahas aturan Cramer. Apa itu aturan Cramer? Aturan Cramer merupakan aturan yang membantu untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear. Jadi, jika terdapat persamaan linear dengan notasi AX sama dengan B, di mana A-nya ini sebagai koefisien, X-nya sebagai variabel, dan B-nya sebagai konstanta, maka untuk mencari solusi dengan aturan Cramer, syaratnya yaitu determinan A tidak boleh sama dengan 0. Setelah itu, untuk mencari nilai X-nya, kita dapat menggunakan determinan AN atau nama lainnya Dn dibagi determinan A atau nama lainnya D, di mana AN adalah matriks yang diperoleh dengan menggantikan entry-entry pada kolom ke N dari A dengan entry-entry pada matriks B. Untuk lebih jelas, mari kita bahas contoh soalnya. Di sini terdapat contoh soal SPLTV dengan penyelesaian aturan Cramer. Pertama-tama, kita tentukan nilai determinannya terlebih dahulu. Dengan cara membuat matriks dengan koefisien persamaan SPLTV, yaitu dengan kolom X 26-3, kolom Y 583, dan kolom Z -3 -5 4 dengan garis bantuan untuk mencari determinannya. Setelah itu, kita hitung jumlah dari perkalian diagonal utama, yaitu 85, dan dikurangi dengan jumlah perkalian diagonal sekunder, yaitu 162, dan didapatkan hasil negatif 77. Selanjutnya, dikarenakan determinan tidak sama dengan 0, kita dapat mencari solusi dengan mencari dx, dy, dan dz dengan mengganti kolom variabelnya dengan koefisien konstanta, yaitu 3, 7, dan 15. Untuk dx, kita merubah kolom x dan didapatkan nilainya negatif 77. Untuk dy, kolom y diubah dan didapatkan hasilnya negatif 154. Dan yang terakhir, dz, kolom z yang dirubah didapatkan nilainya yaitu negatif 231. Selanjutnya, kita dapat mencari solusinya untuk nilai x. Kita bagi dx dengan d, didapatkan hasilnya 1. Untuk y, kita bagi dy dengan d, didapatkan hasilnya 2. Dan yang terakhir, untuk z, kita bagi dz dengan d, didapatkan hasilnya 3. Maka, penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel yang diperoleh untuk X, Y, dan Z adalah 1, 2, dan 3. Selanjutnya, untuk penyelesaian sistem persamaan linear dengan metode inverse akan dijelaskan oleh teman saya, Hana.
Baik, sekarang kita coba selesaikan soal tadi dengan menggunakan metode inverse matrix. Nah, soalnya masih sama nih. Kita modelkan dulu soal ini ke dalam bentuk matriks. Sama seperti tadi, kita ambil koefisien-koefisiennya, kemudian dikalikan dengan variabelnya, X, Y, Z, dan ruas kanannya adalah ruas kanan dari masing-masing persamaan ini. Oke, untuk mencari penyelesaian dari variabel X, Y, Z ini, kita bisa menggunakan cara matriks ini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Namun, itu harus dalam bentuk inverse-nya. Nah, karena itu kita sebut metode ini metode inverse matrix. Untuk mencari inverse dari matriks berordo 3 kali 3, masih ingat kan ya? Rumusnya 1 per determinan dikali adjoint. Jadi, kita cari dulu determinan dan adjoint-nya. Nah, untuk mencari determinan, sama seperti metode sebelumnya, matriks ini, kemudian ditambah 2 kolom awal, kita kali silangkan nih, diagonal-diagonalnya. Oke, ini kita sudah dapatkan 2 dikali 8 dikali 4, 64, ditambah 5 dikali negatif 5 dikali negatif 3, 75, negatif 3 dikali 6 dikali 3, negatif 54, kemudian dikurangi diagonal kebalikannya. Negatif 3 dikali 8 dikali negatif 3, 72, 3 dikali negatif 5 dikali 2, negatif 30, 4 dikali 6 dikali 5, 120, dan hasil akhirnya adalah negatif 77, sama ya. Determinannya sudah kita dapatkan negatif 77. Lanjut kita cari adjoint-nya. Untuk mencari adjoint, seperti biasa kita cari dulu kofaktornya, kemudian kita transposkan. Nah, setelah dicari kofaktornya dan setelah ditransposkan, didapatkan nih adjoint-nya seperti ini. Oke, karena determinan dan adjoint-nya sudah kita dapatkan, sekarang kita cari inverse-nya. 1 per determinan dikalikan dengan adjoint. Kita masukkan determinan dan adjoint yang telah kita dapatkan tadi, dan didapatkan inverse-nya seperti ini. Baik, karena inverse-nya sudah kita dapatkan, kita bisa nih memindahkan matriks ini ke ruas sebelah kanan. Oke, kita pindahkan ke ruas sebelah kanan dalam bentuk inverse-nya. Kalau misalnya sudah dalam bentuk seperti ini, kita kalikan dulu inverse ini. Inverse ordo 3 kali 3 dikali 3 kali 1. Hasilnya pasti matriks dengan ukuran 3 kali 1 ya. Oke. Ini sudah didapatkan hasilnya. Cara mengalikan inverse-nya seperti biasa, baris dikali dengan kolom, baris dikali dengan kolom, baris dikali dengan kolom, dan seterusnya. Oke. Karena ini sudah kita dapatkan, sekarang dikali dengan 1 per negatif 77. Negatif 77 dikali dengan 1 per negatif 77, 1. Negatif 1 per 50, negatif 154 dikali 1 per negatif 77, 2. Dan negatif 231 dikali dengan 1 per negatif 77 sama dengan 3. Jadi sudah kita dapatkan nih hasil penyelesaiannya adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Sama ya dengan hasil yang didapatkan dari metode-metode sebelum ini. Baik, sekian dari kami. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.